Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, membongkar bobrok yang ada di APBN sekarang ini. Setelah APBN itu diperiksa secara lebih mendetail oleh kakaknya Prabowo Subianto. Bayangkan sahabat BN, setidaknya ada 306 triliun dana yang kelihatannya di dalam APBN sekarang itu cuma-cuma, tidak pas, tidak ada gunanya dimasukkan ke dalam APBN, kecuali hanya untuk memenuhi keinginan si pengguna APBN itu saja. Bukan benar-benar untuk kebutuhan rakyat. Terbongkar ini sahabat BN setelah diperiksa oleh Prabowo secara langsung. Dan ini diceritakan ke publik oleh Pak Hasim. Tentu saja kekesalan Pak Hasim telah memuncak melihat hasil pemeriksaan kakaknya ini. Dan kalau kita ambil sementara kesimpulan mentahnya, beginilah agaknya selama ini, terutama selama Indonesia dipimpin oleh Jokowi, amburadulnya APBN kita ini. Dana APBN yang berasal dari uang rakyat itu ternyata ada kesan penyusunannya tidak benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat, tetapi lebih banyak memenuhi keinginan para pejabat pengguna APBN. Contoh untuk perjalanan dinas. Perjalanan dinas ini dipangkas oleh Prabowo sekarang ini. Dan beberapa item lainnya dipangkas oleh Prabowo. Sahabat BN, kita memang cukup prihatin dengan apa yang terjadi di APBN kita ini selama ini. Dan bisa jadi ini yang membuat gap antara rakyat dengan pejabat. Apakah pejabat negara ataukah pejabat struktural di pemerintah, membuat begitu jauh. Di satu sisi rakyatnya menderita, rakyatnya miskin, rakyatnya susah. Untuk modal usaha saja susah, untuk bantuan jalan desa saja susah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, membeli kebutuhan pokok yang melambung, yang tidak stabil, susah. Di sisi lain, para pejabatnya berleha-leha, istri dan anak-anaknya bermewah-mewah. Ada yang punya mobil Rubicon, padahal jabatannya dulu hanya sebagai kabak. Bayangkan, ada juga yang di rumah pejabatnya ditemukan uang 920 miliar dan emas 51 kilogram ketika tim penyidik dari kejaksaan menggeledah rumahnya. Ada juga yang korupsi sebanyak 300 triliun yang hukumannya hanya 6,5 tahun, dan banyak lagi. Sahabat BN, inilah rupanya yang membuat rakyat sengsara selama ini. Dan ini dibongkar oleh Prabowo dan diceritakan oleh Hasim dalam suatu kesempatan kepada publik. Sahabat BN, sekali lagi, kalau begini tentu dipertanyakan kecintaan para pejabat, kecintaan para petinggi, para elit kita di era kepemimpinan Jokowi kepada bangsa dan negaranya. Sepertinya ada kesan ini aji mumpung kita berkuasa, kita memanfaatkan untuk kita
dana APBN ini, dana rakyat ini. Tidak peduli kita, besok cari lagi mata-mata peluang-peluang untuk mendapatkan uang dari rakyat. Kalau perlu diukur napas rakyat, dipajak napasnya. Mungkin itu yang ada dalam kepalanya. Sehingga otaknya sehari-hari bagaimana menaikkan pajak, bagaimana mencari pajak baru, bagaimana mencari peluang baru untuk dipungut kepada rakyat. Supaya dia bisa bersenang-senang. Supaya bisa memperkaya diri. Supaya dia bisa leluasa korup. Undang-undang KPK dilemahkan. Supaya bisa tidak banyak yang memeriksa. Sebab dulu KPK ini yang susah mengontrolnya pemerintah karena KPK bukan berada di bawah presiden. Tetapi akhir-akhirnya setelah direvisi undang-undang KPK, KPK menjadi lemah dan KPK menjadi berada di bawah presiden. Dan pegawainya berada di bawah Kementerian Pan-RB. Karena pegawai KPK dimasukkan ke dalam ASN. Dan ketika undang-undang KPK telah berubah, KPK tidak jauh beda dengan kejaksaan, dengan Polri, dapat dikontrol, dapat diatur oleh presiden. Itulah yang terjadi di era Jokowi. Dan ketika Prabowo melihat postur APBN yang sangat-sangat mengecewakan, maka Prabowo memangkas anggaran APBN ini. Dan kekesalan Prabowo inilah yang diceritakan oleh adiknya Hasim. Memang sahabat BN, rakyat betul-betul terkesan dizalimi di era pemerintahan Jokowi. Kalau kita melihat kepada apa yang dikemukakan oleh Hasim ini. Sekarang kita baca sebuah berita tentang hal ini. CNBC Indonesia menurunkan berita di bawah judul Prabowo pangkas APBN 306T. Hasim, .2, banyak program konyol. Jakarta, CNBC Indonesia. Utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi Hasim S. Joyo Hadikusumo bicara mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran pemerintah pusat maupun transfer ke daerah TKD. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan untuk mendukung program yang produktif. Hasim bercerita banyak anggaran negara yang tidak dibelanjakan untuk program strategis seperti program perjalanan dinas ke luar negeri. Bahkan adik dari Presiden Prabowo Subianto ini menyebut banyak program yang konyol. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri dipangkas 21 sampai 22 triliun rupiah. Untuk kunjungan kerja studi banding ke luar negeri, ada program konyol dihapus. Nanti saya bisa cerita ke Pak CT Khairul Tanjung. Banyak yang konyol ternyata, kata Hasim pada acara ESG Sustainability Forum 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat 31 Januari 2025. Hasim bercerita bahwa konyol itu sudah dilihat oleh Presiden Prabowo ketika melakukan pemeriksaan APBN secara seksama pada beberapa minggu terakhir. Dia atau Prabowo beberapa minggu periksa anggaran APBN. Ternyata ada 9 tingkat biasanya. Presiden, Menteri periksa ke tingkat 3, 4. Pak Prabowo periksa sampai ke tingkat 9 katanya. Hingga pada akhirnya pemerintah bisa melakukan penghematan dan dialokasikan kepada program makan bergizi gratis MBG. Untuk MBG, Pak Prabowo ambil dari anggaran yang dipangkas 306 triliun dan sebelumnya lebih besar lagi. Karena ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Kalau tidak salah 170 triliun katanya. Jadi sahabat BN, tampaklah di sini bahwa terbukti dari hasil pemeriksaan secara mendetail oleh Prabowo yang sampai ke tingkat paling akhir, paling rendah, ke tingkat 9 Prabowo memeriksanya. Yang biasanya kata Hasim, Presiden
Dan menteri paling-paling hanya memeriksa anggaran ini sampai tingkat 3 dan 4. Di bawah itu tidak diperiksa lagi. Prabowo memeriksa sampai ke tingkat 9, sampai ke lapisan 9. Sehingga ditemukannya lah di sana sejumlah anggaran yang konyol. Konyol. Benar-benar kata-kata yang sudah memuakkan yang dikeluarkan oleh Hasim. Tidak ada kata mungkin yang sekasar kata konyol ini. Itulah yang dikeluarkan oleh Hasim. Kerana kita memaklumi bahawa memang kekesalan Pak Hasim ini, jelaslah ini gambaran dari kekesalan Presiden Prabowo. Dan bagi kita tentu dapat kita simpulkan bahawa selama kepemimpinan Jokowi, beginilah bentuk postur anggaran kita. Dan ini tentu sangat merugikan rakyat. Sangat merugikan rakyat. Perjalanan dinas misalnya, studi banding, itu anggaran-anggaran yang kalau kita lihat dari sini, anggaran keinginan. Topengnya saja perjalanan dinas, topengnya saja studi banding. Tetapi lebih banyak untuk hura-huranya, lebih banyak untuk pergi belanjanya, lebih banyak untuk pergi raunnya. Bayangkan, untuk pergi hura-hura, untuk pergi raun, untuk pergi belanja-belanja, membelikan istri tas-tas branded, membelikan anak-anak barang-barang mewah, arloji yang harganya miliaran, sepatu yang harganya ratusan juta. Dengan cara begini, sahabat BN, kita tentu berharap selama kepimpinan Prabowo ini, kita mengharapkan benar-benar anggaran APBN atau APBD di daerah-daerah dapat hendaknya sehemat mungkin. Dan APBN serta APBD itu baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota benar-benar tujuannya hendaknya untuk rakyat, bukan tujuannya untuk para pejabat. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.